Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasur Ramadhani, NIM 11950115148 dari kelas TIP 19G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari sistem operasi tentang algoritma round robin dan priority scheduling. Yang pertama yaitu round robin. Round robin yaitu salah satu algoritma penjadwalan yang menggilir proses secara berurutan. Dalam algoritma ini, setiap proses akan mendapatkan waktu dari CPU yang kita sebut dengan time quantum. Time quantum adalah suatu satuan waktu. Time quantum inilah yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh CPU dan kemudian proses mana yang akan dilakukan berikutnya. Biasanya suatu proses mendapat jatah time quantum yang sama dari CPU, yakni 1-100 milidetik atau 1/n. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan. Lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di key di urutan paling belakang. Algoritma round robin memiliki urutan kejadian. Yang pertama yaitu proses pertama terpilih. Selanjutnya timer di set untuk interrupt proses setelah 1 kuantum. Kemudian dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Kemudian proses selanjutnya terbagi dua, yaitu yang pertama suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum, dan suatu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir. Selanjutnya yang kelima terbagi atas dua juga, yaitu pertama proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang atau CPU dibebaskan. Lalu yang terakhir adalah penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses berikutnya pada antrian ready. Contoh dari algoritma round robin yaitu sebuah CPU dengan kuantum 4 mendapat beberapa proses dengan waktu kedatangan yang bersamaan seperti berikut. P1 dengan burst time 4, P2 dengan burst time 9, P3 dengan burst time 6, P4 dengan burst time 5, dan P5 dengan burst time 3. Langkah pertama yaitu membuat Gantt chart. Masukkan proses yang berurutan, kemudian kurangi burst time dengan nilai kuantum. Dengan hitungannya yaitu P1 burst time dikurang kuantum sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0, sehingga waktunya sama dengan 4. P2 yaitu burst time kurang kuantum sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5, sisanya 5 dan waktunya sama dengan 4. P3 sama dengan burst time dikurang kuantum sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2, bersisa 2, waktunya adalah 4. P4 burst time dikurang kuantum sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1, tersisa 1, dan waktu antrian sama dengan 4. P5 burst time dikurang kuantum sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan -1, dengan waktu antrian sama dengan 3. Proses yang memiliki sisa kemudian dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai dengan urutan prosesnya. Yang pertama P1, sisa burst time dikurang kuantum, 5 dikurang 4 sama dengan 1, sisa 1, dengan waktu antrian sama dengan 4. P2, sisa burst time dikurang kuantum, yaitu 1 dikurang 4 sama dengan -3, dengan waktu antrian sama dengan 1. P3, sisa burst time dikurang kuantum sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan -2, dengan waktu antrian sama dengan 2. Kemudian P4 sisa burst time dikurang kuantum sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan -3, dengan waktu antrian sama dengan 1. Setelah selesai menentukan waktu antrian, kemudian buat tabel seperti di bawah ini. Langkah kedua yaitu menghitung average waiting time atau AWT. Pada tabel di sini terdapat proses P1, waiting time sama dengan 0. Karena P1 adalah proses yang pertama, maka waiting time-nya 0. P2 dengan waiting time 4 ditambah dalam kurung 19 dikurang 8 ditambah dalam kurung 26 dikurang 23 sama dengan 18. Proses P3 dengan waiting time 8 ditambah dalam kurung 23 dikurang 12 sama dengan 19. P4 dengan waiting time 12 ditambah dalam kurung 25 dikurang 16 sama dengan 21. P5 dengan waiting time 16. Average waiting time yang terjadi adalah dalam kurung 0 ditambah 18 ditambah 19 ditambah 21 ditambah 16 dibagi 5
sama dengan 74 dikurang 5 sama menghasilkan average waiting time yaitu 14,8. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung average turnaround time atau AT. Terdiri dari 5 proses. P1 saat tibanya 0, lama prosesnya 4, saat mulainya 0, saat selesainya 4, waiting time-nya 0 dan turnaround time-nya 4. Dan proses selanjutnya itu dari P2 sampai P5 tertera dalam tabel yang sudah ditampilkan dengan jumlah rata-rata turnaround time-nya dengan jumlah turnaround time-nya yaitu 101 dengan rata-rata 20,2. Selanjutnya yaitu priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas tersebut dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara input-output burst dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses. Priority scheduling dapat dijalankan secara preemptif dan non-preemptif. Dengan cara preemptif, jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Dengan non-preemptif, jika proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan key. Berikut contoh analisis algoritma priority scheduling. Pada gambar di atas sudah dijelaskan dengan penjelasan pada gambar di atas bahwa proses dengan algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yakni P2 dengan priority tertinggi dan dengan waktu penyelesaiannya 8 atau durasinya 8. Setelah P2 selesai, maka akan dilanjutkan dengan P4 yang memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7 dan yang terakhir pengerjaan P1 dengan durasi 6. Kelemahan pada priority scheduling. Kelemahan pada priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu proses dengan prioritas rendah berkemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Baiklah, sekian penjelasan materi algoritma round robin dan priority scheduling dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.